Beda RUU WAHIP dan BPIP, jumlah pasal hingga komunisme. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, RUU WAHIP, usulan DPR hanya berumur jagung. Tidak sampai disahkan menjadi undang-undang dan bahkan tak sempat dibahas oleh DPR dengan pemerintah. Pemerintah lebih memilih mengajukan rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) ketimbang membahas RUU WAHIP yang menuai penolakan dari banyak pihak. Konsep RUU BPIP sudah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Kamis kemarin tanggal 16 Juli. Saat serah terima konsep tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut ada sejumlah perbedaan di antara dua RUU, salah satunya berkaitan dengan komunisme. Kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila, maka TP-MPRS nomor 25 tahun 1966 itu harus menjadi pijakannya. Salah satu pijakan pentingnya itu ada di dalam RUU ini menjadi menimbang butir kedua, kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis tanggal 16 Juli. TP-MPRS nomor XX-PMPRS 1966 mengatur tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), serta larangan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Diketahui, ketiadaan TP-MPRS itu dalam RUU WAHIP jadi salah satu faktor berbagai kelompok terutama ormas Islam menolak RUU BPIP, kata Mahfud, menegaskan bahwa Pancasila yang diakui adalah yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pernyataan ini menjawab keresahan publik atas konsep Eka Sila dan Trisila yang diatur dalam pasal 7 RUU WAHIP. Mahfud berkata Pancasila yang diakui berisi sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan Pancasila kita kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang dalam pembukaan dengan 5 sila, ujarnya. Di kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan dua RUU tersebut juga berbeda dari segi susunan. RUU BPIP terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Sedangkan RUU WAHIP berisikan 10 bab dan 60 pasal. Puan memastikan RUU BPIP tak akan mencantumkan sejumlah pasal kontroversial dari RUU WAHIP. Pembahasannya pun akan melibatkan publik, sehingga ia meminta polemik RUU WAHIP untuk segera dihentikan. Segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dengan RUU WAHIP sudah dapat kita akhiri dan kita kembali hidup rukun dan damai, ucap Puan. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyampaikan perjalanan RUU BPIP sebagai pengganti RUU WAHIP masih panjang. RUU ini masih harus dibawa ke tingkat paripurna untuk diperkenalkan secara resmi kepada fraksi-fraksi. Sementara saat ini DPR sudah memasuki masa reses hingga tanggal 13 Agustus mendatang. Paripurna terdekat yakni pada tanggal 14 Agustus bertepatan dengan sidang tahunan MPR. Setelah dibacakan di sidang paripurna, RUU BPIP akan diserahkan ke Badan Legislasi, Balek.
Usai Balik membahas substansi dan pergantian judul, RUU itu akan kembali dibawa ke paripurna. Baru kita announce tentang usulan pemerintah itu setelah dibahas di Balik untuk menjadi usulan DPR dengan perubahan-perubahan yang dimasukkan dari pemerintah dengan menampung aspirasi masyarakat. Ujar Aziz di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis tanggal 16 Juli.